63% merasa termotivasi ketika dengar kata UTBK dan 37% lainnya merasa ini adalah nightmare. Jadi kamu tim yang mana nih? Mau yang semangat tetap gitu ya, 63% motivasinya sama, atau yang menganggap ini nightmare? Emang sih, dakdikduksernya tuh tetap aja ada walaupun kita semangat. Hai, kenalin, namaku Analisa Widaningrum, aku seorang psikolog klinis dan kali ini aku bakalan ngebahas tentang apa aja sih kesiapan teman-teman menghadapi ujian untuk masuk perkuliahan. Pasti ada yang sedang menyiapkan atau para ayah bunda lagi mendampingi putra-putrinya untuk masuk kuliah nih. Ujiannya sekarang namanya beda sama zaman aku dulu, UTBK, Ujian Tulis Berbasis Komputer. Kayak apa ya sekarang ujiannya? Pasti rasanya hampir sama ya, deg-degan itu adalah hal yang wajar. Nah di kali ini aku bakalan react beberapa teman-teman yang sempet curhat gitu ya. Apa aja sih yang mereka rasakan seputar persiapan UTBK ini? Ini aku jadi flashback beberapa waktu yang lalu. Rasanya hampir sama kayak teman-teman. Dan waktu mau masuk kuliah itu tuh kayak antara senang, takut, campur aduk gitu. Sama kayak polling yang aku lihat nih di sekolahmu. Dan hasilnya ternyata, nih aku bacain ya, 63% merasa termotivasi ketika dengar kata UTBK dan 37% lainnya merasa ini adalah nightmare. Jadi kamu tim yang mana nih? Mau yang semangat tetap gitu ya, 63% motivasinya sama, atau yang menganggap ini nightmare? Emang sih, dakdikduksernya tuh tetap aja ada walaupun kita semangat. Apalagi buat kalian yang pengen masuk di kampus impian, sama kayak aku dulu. Ujiannya 2 kali baru berhasil. Ada beberapa curhatan yang masuk dan kali ini aku mau baca, liatin curhatan teman-teman. Seperti apa sih? Nah ini nih, story teman-teman aku udah ngambis semua. Bukannya termotivasi, malah minder pol. Aku tahu banget yang kamu rasain. Pernah ada dalam situasi itu. Nggak apa-apa, tenang aja. Kalau memang kita nggak pede, coba deh lihat. Jangan-jangan teman kita juga sama kok, tapi nggak kelihatan aja. Terus yang kedua nih, semangat. Tapi jujur ada takutnya juga, apalagi kalau salah jurusan. Salah jurusan itu tuh kayak kita lagi kesasar ya teman-teman ya. Tapi daripada kalian fokus dan gak bisa ngulangin waktu, lebih baik selesaikan tanggung jawab sampai wisuda. Nanti setelah itu bisa pilih jurusan yang kamu suka di S2 atau di bidang kerja kamu. Nah, yang berikutnya nih, udah tahu jurusan yang mau diambil, udah nyiapin jadwal belajar, tapi kok tetap galau ya? Mana nih tim galau-galau klub? Aku pengen denger suaranya. Gak apa-apa, galau itu manusiawi. Aku juga ada di usia yang sama pada saat itu kayak teman-teman, galaunya tuh banget. Jadi kalau kamu udah mantap satu, udah deh. Jangan coba lihat sama yang lain supaya kita bisa fokus apa yang harus dilakukan ke depan. Terus nih, pusing, gak tahu mau belajar dari mana, susah banget ngatur waktunya. Emang sih teman-teman waktu zaman SMA mau kuliah itu paling susah adalah atur waktu antara teman-teman, belajar dan juga bimbel. Tapi daripada kita pusing mikirin perasaan, coba dituliskan. Bikin Google Calendar atau teman-teman bisa tulis jadwal di kamar dan lakukan sesuai apa yang kalian sepakati. Terus nih yang paling sering banyak muncul, overthinking mulu. Nah loh, buat kamu yang overthinker, gimana ya, itu ada beberapa kata di otak kita. Daripada kamu fokus dengan pikiran dan perasaan kamu, mendingan coba ganti dengan problem solving. Daripada mikirin, lebih baik selesaikan. Apa yang bikin kamu pusing, lakukan penyelesaiannya. Perasaannya nanti akan mengikuti. Lalu nih teman-teman, ada yang bilang juga menuliskan di sini. Ribet, banyak hal yang harus disiapin, belum lagi ada kegiatan tahunan kayak gathering alumni dan sebagainya. Somehow memang yang bikin kita galau itu adalah pada saat kita itu punya banyak mau di waktu yang bersamaan. Coba deh bikin prioritas. Di antara banyak kegiatan itu, mana yang benar-benar penting buat kamu dan lakukan sesuai urutannya. Terus nih, yang berikutnya udah H-192, wah dia menghitung hari. Belum start sama sekali, atur waktunya payah banget dan rasa malesnya masih kuat, benci.
Daripada kamu fokus benci sama diri sendiri dan menghitung hari, lebih baik coba deh lawan rasa malas kamu dengan menuliskan apa yang jadi cita-cita kamu. Kalau capek berhenti dulu nggak apa-apa, nanti dikejar lagi. Nih, the pressure kinda make me overwhelmed. Apalagi aku nih gap year. Aku tahu banget teman-teman gimana perasaannya di posisi ini. Tapi overwhelmed ini adalah situasi yang sangat manusiawi pada saat kita under pressure. Nah, daripada kita fokus sama yang membuat kita capek, lebih baik coba selingi hobi yang menyenangkan di antara waktu belajar kamu. Nanti tancap gas lagi. Yang terakhir nih teman-teman, suka bingung ngerjain PU, kadang udah dipastiin jawab bener, tahu-tahu salah banyak. Ya gak apa-apa, dengan tahu salah kita jadi belajar. Toh itu juga hasil dari belajar kita kan, supaya kita benar dan menjadi tahu. Nah teman-teman, ini seru banget ya aku bacain semua curhatan kalian yang udah masuk dan aku sangat berempati. Yang kalian rasakan itu adalah sangat wajar sebagai mahasiswa atau mungkin calon mahasiswa yang masuk di fase perkuliahan. Thank you yang udah mau berbagi. Aku tahu banget nih, rasanya pasti lebih lega kan ketika kalian sudah mencurahkan perasaan kalian. Campur aduk banget nih teman-teman, bingung melakukan persiapan UTBK. Tapi aku juga mau share informasi penting buat kalian supaya nggak bingung lagi dan semakin lega menuju hari H. Teman-teman bisa mulai latihan soal, ini yang aku lakukan dulu nih ya. Aku coba untuk menggali potensi dalam diri kita dan coba kenali minat serta bakat yang dimiliki. Antara belajar materi dengan belajar tentang diri sendiri itu perlu diimbangi teman-teman. Supaya kalau kita misalnya tahu gitu kan apa yang mau kita ambil di perkuliahan, itu bisa lebih mantap lagi dengan kapasitas kita. Coba deh teman-teman ambil tes kepribadian dan konsultasi dengan profesional, dan fasilitas ini tuh bisa kalian dapetin kalau ambil paket kelas UTBK 2022 di sekolahmu. Perjalanan kamu masih panjang, tapi perjalanan itu akan kerasa cepat kalau kamu tidak mempersiapkannya dengan matang. Tetap dijaga ya semangat belajarnya. Sepanjang ada asa, banyak hal baik yang menunggu kamu di masa depan.